Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 8 Februari 2025. Mari kita mengawali saat teduh kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau dengan kerendahan hati, minta pimpinan Tuhan ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman-Mu mengubah kami dan hidup kami sejalan dengan kehendak-Mu. Tolong kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai dengan 11 dengan satu perikop Otniel. Demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Amin. Renungan kita pada hari ini bertemakan dipulihkan dalam pertobatan. Dipopembali ulendwi kaping katobaran. Dipulihkan dalam pertobatan. Apakah Anda pernah merasa seperti terjebak dalam siklus dosa dan penyesalan yang berulang? Mungkin Anda berjanji kepada Tuhan untuk berubah, tetapi akhirnya kembali pada pola yang sama. Inilah yang dialami bangsa Israel dalam zaman hakim-hakim. Ketika ada penindasan, bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan kemudian bertobat. Kemudian Tuhan mengirimkan hakim-hakim dan memberikan ketentraman, kedamaian. Setelah itu bangsa Israel berpaling daripada Tuhan, menyembah berhala, dan kemudian Tuhan murka dan mengirimkan malapetaka kepada bangsa Israel, menghukum bangsa Israel, dan kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan bertobat, dan seterusnya berulang-ulang. Demikianlah yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Inilah yang terjadi juga pada pembacaan kita pada pagi hari ini. Seperti halnya orang Israel mengalami siklus yang terus berulang, mungkin saja kita mengalami hal yang sama. Kita melakukan dosa, kesalahan, kemudian bertobat, Tuhan mengampuni, memulihkan keadaan kita, tetapi kita kembali lagi berdosa, melakukan kesalahan, dan berulang-ulang dan berulang-ulang. Mungkin kita terjebak pada dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin terikat masalah pornografi, mungkin terikat masalah sakit hati yang terus berulang, susah mengampuni, sulit memaafkan. Kecenderungan kata-kata kita kasar, kecenderungan kata-kata kita iri hati, dengki, kecenderungan kata-kata kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan orang lain, lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur, dan mungkin banyak hal yang lain lagi. Mungkin kita sudah berkomitmen untuk membaca Alkitab tiap-tiap hari, berapa pasal yang sudah ditetapkan, dan kemudian kita gagal melakukannya. Kemudian diulang lagi, dan diulang lagi.
Mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang terus berulang. Namun ada kabar baiknya bahwa seperti Tuhan setia kepada bangsa Israel, senantiasa menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan kemurahannya, menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi. Tuhan mengirimkan Otniel untuk memulihkan bangsa Israel, bahkan memberikan keamanan selama 40 tahun. Demikian juga Tuhan yang sama senantiasa terbuka kalau kita mau datang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Dan tidak hanya saja dengan kata, tetapi dengan perubahan sikap hati dan diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata mengikut Tuhan dengan sungguh. Tuhan senantiasa terbuka karena Dia setia, Dia murah hati, Dia mau mengampuni kepada setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Dan Tuhan menolong, menguatkan kita untuk mau mengikut Tuhan dengan sungguh. Yesus Kristus Sang Penyelamat telah datang untuk membawa kebebasan dan pemulihan dari perbudakan dosa. Saat kita berseru kepadanya dengan hati yang hancur, Dia mendengarkan kita dan memberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita, memulihkan dan memimpin kita dalam kehidupan yang baru. Tuhan tidak pernah menutup telinganya ketika kita berseru dengan hati yang tulus. Pertobatan bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi juga perubahan sikap hati. Mari datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita membutuhkannya lebih dari apapun. Minta Roh Kudus untuk menganugerahkan kesadaran dan kekuatan setiap hari. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Saat inilah waktunya dan Tuhan membuka hatinya untuk kita. Mari kita datang kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu menunjukkan kepada kami betapa setianya Engkau, betapa sabarnya Engkau. Karena Engkau mau tetap mengasihi kami apa adanya kami. Tuhan senantiasa menunggu kami untuk datang bertobat, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, dan berubah dan meninggalkan kebiasaan lama kami dan hidup yang baru di dalam kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus pimpin kami dan berikan kuasa-Mu untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dan tolonglah kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.